Bab Ipramas. Camille dan para wanita lainnya merasa malu dengan apa yang dikatakan Grady. Tapi mereka tidak membantah. Jelas, mereka setuju bahwa Dominic adalah kekasih mereka. Dominic, bagaimanapun, memilih untuk mengabaikan itu sama sekali. Ia merasa semua akan semakin membingungkan jika ia mencoba menjelaskan. Yang terbaik adalah mengabaikannya. Namun, ada satu orang yang hadir yang memiliki ide berbeda. Itu Germaine. Dominic telah diakui sebagai yang terbaik dalam generasi muda di Cinet karena ia memenangkan kemenangan akhir dalam perjanjian 10 tahun. Namun, dia menolak untuk menikahinya. Itu membuat Germaine sedikit marah. Sekarang setelah dia melihat bahwa Dominic telah mengumpulkan begitu banyak wanita lain, namun dia tidak memasukkannya, dia marah. Bukannya dia sangat menyukainya. Perilakunya yang membuat dia dan Hills George kehilangan muka. Germaine selalu menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi sejak dia masih kecil. Itu membentuk karakter arogannya. Tidak diragukan lagi, dia sangat unik sehingga dia mampu menyebabkan perebutan posisi penerus antara dua keluarga papan atas di Cinet, keluarga Chambers dan Hoffman, dan membuat kedua pria dari gereja Hills begitu terobsesi dengannya. Namun, Dominic adalah orang pertama yang menolaknya, di depan semua pasukan di Cinet. Germaine menyimpan jejak kebencian terhadapnya di dalam hatinya. Tapi kemudian, saat Dominic tumbuh semakin kuat, dia dan sektenya mulai memandangnya. Dia diam-diam menyembunyikan kebencian ini di bagian terdalam hatinya dan memutuskan untuk tidak menunjukkannya lagi dalam kehidupan ini. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi dengan begitu banyak wanita di sekitarnya. Dia menatap para wanita di sisinya. Meskipun mereka baik dalam segala aspek dan pasti dapat dianggap sebagai kecantikan teratas di bumi, masih ada kesenjangan antara mereka dan dia. Di antara mereka, hanya Camille yang bisa bersaing dengannya. Keduanya seimbang sedangkan sisanya tidak setara. Bukan karena dia sombong, tapi dia percaya diri dan benar-benar memiliki kemampuan. Dia tidak mengerti mengapa Dominic lebih memilih wanita ini daripada menikahinya. Apa yang menjadi masalah? Apa aku lebih rendah dari mereka? Atau aku memang terlalu lemah? Dia tidak bisa menahan diri untuk menyangkal dirinya sendiri. Tidak. Dia perlu menemukan kesempatan untuk mengklarifikasi dengan Dominic. Dia ingin tahu alasan dia menolak lamaran pernikahan dan mempermalukannya di depan begitu banyak kekuatan di Cinet. Karena dia tidak mau, lalu mengapa dia berpartisipasi dalam perjanjian 10 tahun. Sebagai penggagas perjanjian 10 tahun, tujuan utama Germaine adalah menemukan orang terbaik di antara generasi muda di Cinet, menikah dengannya, dan membantu sektenya selamat dari Armageddon. Siapa yang mengira dia akan menguntungkan orang lain? Itu membuatnya merasa sangat tertekan. Sekarang, ketika dia melihat Dominic lagi, kebencian muncul di hatinya. Kekuatan Dominic telah meningkat secara signifikan sekarang. Hanya murni pada kekuatan vitalitas, bahkan Darla yang berada di alam abadi dalam daftar tertinggi, tidak dapat menandinginya. Meskipun kebencian Germaine adalah emosi sekilas, Dominic mampu merasakannya. Ia menatapnya dengan ragu. Ada yang salah dengan wanita ini sekarang. Dia sepertinya bermusuhan? Tapi kenapa dia bersikap getir padaku? Kita bukan musuh, kan? Gete pikirnya. Sampai sekarang, mereka bahkan belum berbicara satu sama lain lebih dari 10 kali. Selain itu, Germaine berasal dari sekte rahasia, gereja Hills. Hubungan antara Cinet dan Hills Church cukup baik. Ketika mereka membagikan sumber daya, Dominic telah mengurus gereja Hills secara khusus. Bahkan jika mereka bukan teman, mereka tidak bisa menjadi musuh. Namun, tidak mungkin akal sehatnya salah. Ia bingung. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi yang membuatnya memusuhinya. Mungkinkah kebencian lahir dari cinta? Mustahil. Mereka baru bertemu beberapa kali dan berbicara kurang dari 10 kalimat. Bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya? Apa aku menarik sekarang? Dia menanyai. Bahkan seorang wanita cantik yang tak tertandingi seperti Germaine telah terpesona olehnya dan sangat tergila-gila padanya. Apa dia membenciku hanya karena dia tidak bisa mendapatkanku? Batinnya sombong dalam hati. Dia menjadi semakin narsis saat sistem berkembang dan kekuatannya semakin kuat. Dia bisa menyimpulkan begitu banyak hanya dengan jejak permusuhan yang Germaine sengaja terungkap. Namun, Dominic mengabaikannya. Sebaliknya, dia bertanya Grady. Grady, maksudmu selama aku bergabung dengan Harmstar Mansion, aku bisa bebas masuk dan keluar dari sekte Glasir 7 warna? Dan, bukan seperti itu. Bagaimanapun, sekte Glasir 7 warna penuh dengan wanita. Bahkan jika Harmstar Mansion kita dan mereka sudah berteman selama beberapa generasi, tidak mungkin bagi kita untuk keluar masuk dengan bebas. Tapi selama kamu memiliki token bintang surga dari kami, kamu dapat melakukannya sering. Grady menjelaskan. Apa bedanya keluar masuk dengan bebas dan sering pergi? Dominic bertanya dengan bingung. Dia merasa bahwa kedua situasi ini mirip. Tentu saja ada perbedaan. Sekte Glasir 7 warna tidak akan membatasi kamu jika kamu dapat bepergian masuk dan keluar dengan bebas.
Namun, mereka akan membatasi jika kamu bisa sering masuk dan keluar. Pembatasan seperti apa? Mari kita bicarakan detailnya nanti. Masih terlalu dini untuk memberitahumu. Kamu hanya perlu tahu bahwa kita memiliki hubungan paling dekat dengan sekte Glasir Tujuh Warna. Hanya dengan bergabung dengan kami, kamu akan dapat melihat kekasih kamu sering. Jika tidak, hampir tidak mungkin bagi faksi lain untuk masuk ke sekte mereka. Darla! Apa itu benar? Dominic bertanya. Memang benar. Kamu hanya akan bisa menjaga hubungan dekat dengan sekte kaca tujuh warna dengan bergabung di Mansion Harmstar. Kamu juga akan dapat menikahi salah satu murid perempuan sekte. Darla mengangguk sambil menjawab. Sekte Glasir Tujuh Warna dan Mansion Bintang Surga memang berteman dekat. Hubungan mereka bisa tertanggal kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Selalu ada perjodohan secara turun-temurun antara kedua sekte itu. Hubungan dalam generasi ini sekarang berada di puncaknya. Mereka sedang bertaut erat sekarang. Ini karena Ibu Grady, Nyonya Harmstar Mansion saat ini, dulunya adalah murid berbakat dari sekte Glasir Tujuh Warna. Darla dan ibunya adalah teman dekat. Itu juga mengapa Darla membawa Jermaine. Lagi pula, Grady dianggap sebagai keponakannya. Jika tidak, dia tidak bisa diganggu. Karena Dominic tidak dapat bergabung dengan sekte Glasir Tujuh Warna, maka dia mungkin juga bergabung dengan Harmstar Mansion. Dengan cara ini, dia juga membantu sahabatnya dengan mengirimkan seseorang yang sangat kuat padanya. Jika Mansion Bintang Surga bisa maju, maka dia juga bahagia untuknya. Apalagi dia bukannya tidak akan mendapat keuntungan dari pengaturan ini. Grady, aku mengerti. Mari kita bicara ketika kita tiba. Karena sekte Glasir Tujuh Warna hanya menerima betina dan aku tidak bisa masuk dengan bebas, maka aku pasti akan mempertimbangkan Mansion Bintang Surga terlebih dahulu ketika aku membuat keputusan. Tentu saja, aku percaya bahwa kamu akan membuat pilihan yang paling benar. Kami pasti akan memberikan yang terbaik. Kata Grady yakin. Dia percaya bahwa setelah Dominic tiba di kampung halamannya dan menyadari sendiri, dia pasti akan memilih Harmstar Mansion. Bukan karena Mansion Bintang Surga adalah faksi yang paling tangguh, tetapi berdasarkan hubungan erat antara mereka dan sekte Glasir Tujuh Warna, pilihan Dominic jelas. Ketika mereka selesai mengobrol, Darla berkata, "Karena semua orang ada di sini, aku pikir kamu sudah menyelesaikan semuanya di rumah. Ayo bersiap-siap untuk pergi sekarang. Darla, mari kita melakukan perjalanan ke Empistar di bagian tengah galaksi Bima Sakti terlebih dahulu. Aku tidak yakin berapa lama aku akan kembali setelah pergi dari sini dan masih ada beberapa hal yang perlu aku instruksikan sebelum aku berangkat. Lagi pula, aku adalah Lord Bima Sakti." "Ya sudah. Kalau begitu kita akan menuju Empistar dulu." Darla tentu saja tidak akan menolak permintaan kecilnya. Dia dengan santai melemparkan kura-kura kecil ke udara. Kura-kura kecil tumbuh dengan cepat di udara dan langsung menjadi ukuran sebuah pulau. Itu menutupi seluruh langit dan menghalangi matahari. "Ayo kita pergi." Darla memerintahkan semua orang dan dengan cepat terbang ke atas. Grady mengikuti dengan 4 pembantunya. Dominic dan Wenat pernah melihat kura-kura besar ini sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut dan mengikutinya. Hanya Jermaine, Alice dan Ama terkejut melihat pemandangan itu. Tetapi hanya sedetik kemudian, mereka pulih dari keheranan mereka dan buru-buru mengikuti mereka. Mereka semua tiba di punggung kura-kura dan melihat sebuah istana mewah dan mereka masuk ke dalamnya. "Ada banyak kamar di sini. Kamu bisa memilih kamar mana saja yang kamu suka. Tidak begitu banyak peraturan di sini, tapi ingat kamu hanya boleh berpindah-pindah di istana ini. Jangan tinggalkan tempat ini. Jika tidak, selain Dominic, tidak ada dari kalian yang bisa bertahan hidup di luar." Darla pergi setelah meninggalkan kata-kata ini. Sebelum pergi, dia melirik Dominic, jelas memperingatkannya untuk tidak main-main di sini. Jika tidak, dia akan melemparkannya ke bawah. Dia secara alami mengerti arti di matanya dan hanya bisa memalingkan muka dengan canggung dan melihat ke tempat lain. Setelah Darla pergi, Grady juga siap untuk bergerak. "Dominic, aku juga akan beristirahat sekarang." "Silakan, Grady." Istana itu sangat mewah dan besar. Itu lebih dari cukup untuk menampung mereka semua. Semua orang mencari kamar masing-masing untuk menginap. Setelah Dominic dan yang lainnya memasuki istana mewah, kura-kura besar langsung merobek ruang dan menuju Empistar. Kecepatannya dalam ruang bahkan lebih cepat dari Dominic. Lagi pula, itu adalah moda transportasi khusus yang digunakan oleh Darla, penegak alam semesta. Dia harus melakukan perjalanan melalui kosmos sepanjang tahun, jadi kecepatan secara alami adalah pertimbangan yang paling penting. Dominic juga menemukan kamar untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, suara Darla menggema di telinganya. "Dominic, kita sudah sampai di Empistar. Cepat tangani apapun yang perlu kamu selesaikan. Kami tidak akan keluar, agar tidak menimbulkan kekacauan dan dianggap sebagai monster oleh orang lain." Tak terhitung banyaknya orang yang akan terkejut melihat kura-kura sebesar itu muncul di langit di atas Empistar. Dominic segera berdiri. Mereka sudah sampai di Empistar begitu cepat. Itu lebih cepat daripada dia bergegas kembali waktu yang lain. "Jenis penyu apa ini?"
tidak hanya dapat tumbuh dan menyusut dengan bebas, tetapi kecepatannya luar biasa. Jika ada kesempatan di masa depan, dia juga ingin menangkap satu untuk transportasinya sendiri. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dominic keluar dari istana sendirian. Dia melewati penghalang cahaya dan tiba di punggung kura-kura besar. Dia dengan santai merobek celah dan kemudian berjalan keluar. Penghalang cahaya yang baru saja ia lewati barusan adalah perbatasan yang melindungi istana. Di luar itu, tempat itu dipenuhi dengan celah spasial yang berbahaya. Terkecuali mereka yang berada di alam abadi, mereka yang berada di alam praabadi hanya dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Adapun yang lainnya, begitu mereka kehilangan perlindungan, tubuh mereka akan langsung hancur karena tekanan. Bahkan mereka yang berada di puncak alam semesta ilahi tidak terkecuali. Oleh karena itu, ketika mereka memasuki istana, Darla sudah memperingatkan mereka semua untuk tidak melangkah keluar dan hanya bisa bergerak di istana. Dominic merobek lorong dan berjalan keluar. Ia memang berada tepat di atas sang empistar. Ia sedikit penasaran. Bagaimana kura-kura besar menemukan tempat ini begitu akurat? Itu tidak dapat disangkal adalah permata yang berharga. Dia harus memilikinya di masa depan. Dengan satu langkah, Dominic sudah berada di atas empistar. Saat ini, Felix dan Lin sedang bermain catur di istana di empistar. Mereka sedang melakukan pertandingan yang intens di papan catur. Felix, apakah kamu mendapatkan inspirasi setelah melihat Dominic menerobos ke alam abadi dan menampilkan formula tubuh emas abadi? Lin bertanya setelah meletakkan sepotong. Bagaimana dengan kamu? Felix tidak langsung menjawab. Aku sudah tua. Sejujurnya, aku tidak memiliki ambisi seperti itu, jadi aku tidak merasakan apa-apa. Jika keluarga kita berniat untuk terus mengendalikan galaksi, maka kita akan membutuhkan seseorang untuk mencapai alam abadi. Kamu punya kesempatan terbaik. Tugas ini hanya bisa diberikan kepadamu. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Paman Lin, kenapa kamu tidak melatih dirimu untuk itu? Bakatmu belum tentu lebih buruk dariku. Jika kamu lebih serius saat itu dan tidak melibatkan diri dalam penelitian, kamu mungkin bisa mencapai alam abadi sejak lama. Maka aku tidak akan berada di bawah begitu banyak tekanan sekarang. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Apa gunanya membicarakan ini? Yang terpenting sekarang adalah menjaga status kekaisaran. Meskipun Dominic telah mengatakan bahwa ia akan meninggalkan segala sesuatu di Bima Sakti kepada kamu, kamar dagang Domatrix yang ia tinggalkan secara bertahap akan menjadi kekuatan di luar kendali kekaisaran. Lagi pula, dia adalah Lord Bima Sakti. Aku tahu. Dengan dia sebagai dukungan mereka, perkembangan kamar dagang Domatrix benar-benar menakutkan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah berbondong-bondong mendatangi mereka. Mereka semua berharap bisa menjalin hubungan dengan mereka. Gerutu Felix tak berdaya. Jadi kamu harus menerobos ke alam abadi secepatnya. Sejak Dominic menjadi Lord Bima Sakti, reputasi yang telah dikumpulkan keluarga Edward selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan perlahan-lahan digantikan olehnya, dan itu tidak akan lama sebelum lenyap sepenuhnya. Tapi Paman Lin, menerobos ke alam abadi terlalu sulit. Meskipun aku mendapatkan sedikit pencerahan, aku masih tidak dapat memahaminya. Mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama bagiku untuk menerobos. Felix menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Untung kamu terinspirasi. Aku hanya takut kamu tidak merasakan hal sepertiku dan keluarga kita akan tamat. Lin tersenyum. Paman Lin, Yolande cemberut akhir-akhir ini. Dia mungkin telah menyadari perbedaan antara dia dan Dominic. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Felix. Biarkan Allah mengambil jalannya. Kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Jika dia bisa bersama dengan Dominic, maka itu akan baik. Jika dia tidak bisa, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Lagi pula status Dominic sudah sangat berbeda. Keluh Lin. Aku juga punya pikiran yang sama. Tapi perasaanku tidak enak setiap hari jika mendengar kabar dari Lareina tentang keadaan Yolanda. Ini semua salahku bahwa aku tidak mencapai alam abadi sebelum Dominic. Kalau tidak, aku akan menculiknya dan mengajaknya menikah Yolanda. Mereka berpikir bahwa percakapan mereka sangat bijaksana karena bagaimanapun juga mereka berada di istana dan mereka berdua memiliki kekuatan alam praabadi. Mereka tidak akan membayangkan bahwa Dominic mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Dominic tidak bisa berkata-kata ketika ia tidak sengaja mendengar percakapan Felix dan Lin. Dia benar-benar tidak tertarik bertarung dengan Edwards untuk menguasai galaksi Bima Sakti. Apalagi dia juga tahu bahwa Edwards telah menjadi keluarga kerajaan yang mengendalikan galaksi selama bertahun-tahun. Mereka pasti akan memiliki pikiran lain ketika seseorang tiba-tiba muncul dan melampaui mereka. Kekuatan alam abadi Dominic yang menakjubkan mencuat seperti ibu jari yang sakit di hati mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seseorang untuk dapat mencapai alam abadi sehingga mereka dapat bersaing dengan alasan yang sama dengan Dominic. Hanya dengan begitu, mereka bisa yakin. Dominic tidak punya solusi yang baik. Tidak peduli apa yang dia katakan, keluarga Edwards tidak akan mempercayainya sepenuhnya. Namun, jika keluarga Edwards tahu bahwa dia akan meninggalkan galaksi Bima Sakti,
mereka seharusnya sedikit lebih lega. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Dominic tidak langsung muncul. Jika dia menunjukkan wajahnya sekarang, itu hanya akan membuat situasinya lebih canggung. Felix dan Lin mungkin akan ketakutan. Berbicara di belakang seseorang yang berada di alam abadi adalah tindakan pembangkangan. Dominic pergi diam-diam dan berencana untuk kembali lagi nanti. Diam Pistar, di kediaman merah muda putri ke-9, Yolanda, ada semua jenis makanan nikmat yang tersebar di atas meja. Namun, tidak ada yang menyentuhnya. Dua orang wanita sedang duduk di dekat jendela. Wanita yang lebih muda, Yolanda, sedang melihat keluar jendela. Yang lainnya adalah Ratu Laweina. Dia menatap Yolanda dengan sakit hati. Yolanda, makan sesuatu. Jika ini terus berlanjut, kesehatanmu tidak akan bisa menerimanya. Laweina menatap Yolanda yang linglung dan mencoba membujuknya. Selama seseorang mencapai ranah abadi, tubuh seseorang akan mampu menghasilkan vitalitas dalam jumlah yang tak ada habisnya dan tidak perlu bergantung pada makanan untuk bertahan hidup. Jika tidak, bahkan ahli alam praabadi seperti Felix juga perlu mendapatkan energi dari makanan. Jika dia tidak makan dalam waktu lama untuk mengisi kembali energinya, kesehatannya perlahan akan memburuk dan akhirnya menyebabkan kematian. Namun, ini akan memakan waktu untuk terjadi. Orang biasa hanya bisa bertahan hidup paling lama selama 10 hari atau setengah bulan tanpa makanan. Saat kekuatan seseorang meningkat di berbagai alam, seseorang dapat sangat memperpanjang waktu. Ibu, aku tidak lapar. Katakan pada mereka untuk mengambilnya. Yolanda menjawab dengan tenang. Tidak, tidak. Kamu harus makan sesuatu hari ini. Sejak Dominic mencapai alam abadi dan pergi setelah menjadi Lord Bima Sakti, kamu belum menyentuh apapun selama periode waktu ini. Jika kamu terus kelaparan sendiri, kamu akan segera runtuh. Mulai sekarang, jika kamu tidak makan, aku akan menemanimu. Paling buruk, aku akan mati bersamamu. Ucap Laweina dengan keras kepala. Yolanda berbalik untuk melihatnya. Dia bisa melihat kesusahan di mata ibunya, tapi dia benar-benar tidak mood untuk makan. Setelah Dominic mencapai alam abadi dan menjadi Lord Bima Sakti, kekuatan, identitas, dan statusnya semuanya lebih unggul dari keluarga Edwards. Yolanda tidak ingin itu terjadi karena itu berarti bahwa kesenjangan antara dia dan Dominic akan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Ibu, aku benar-benar tidak nafsu makan. Yolanda menggeleng sedih. Yolanda, ada apa denganmu? Dominic baru saja pergi untuk menyelesaikan beberapa hal. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan kembali. Jika kamu tidak makan sekarang, kamu mungkin akan pingsan sebelum dia kembali. Ibu, aku tahu kalau itu hanya cinta sepihak. Meskipun dia telah menyelamatkanku saat itu, dia hanya menganggapku sebagai teman. Aku pikir dengan identitasku sebagai putri ke-9 dari Galaxy Empire, aku bisa perlahan-lahan berubah pikiran. Tapi sekarang, dia telah mencapai alam abadi dan menjadi Lord Bima Sakti. Dia lebih kuat dari ayahku dan kakek Lin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Katanya sedih. Yolanda, jangan menyimpan pikiran seperti itu. Kamu harus percaya diri. Kamu adalah salah satu 4 bidadari Galaksi Bima Sakti dan putri 19 dari Kekaisaran Galaksi. Kamu adalah yang terbaik di galaksi. Dominic belum bisa menghabiskan banyak waktu denganmu. Jika dia melakukannya, dia pasti akan menyukaimu. Apakah begitu? Ketertarikan Yolanda terusik. Iya nih, tentu saja. Dan semakin luar biasa dia sekarang. Itu membuktikan bahwa kamu memiliki selera yang baik. Siapa yang tak ingin lelakinya menjadi pusat perhatian? Dulu, aku juga tertarik pada ayahmu yang juga seperti ini. Standarmu jauh lebih tinggi dariku. Kamu harus tersentuh dan senang bahwa Dominic begitu luar biasa. Tambah Laweina segera ketika dia melihat bahwa dia bersemangat. Mereka sangat khawatir dengan kondisi Yolanda selama ini. Dia tidak nafsu makan, tertekan dan tidak tertarik pada apapun. Tidak ada yang bisa berbicara masuk akal ke dalam dirinya. Ibu, aku tidak ingin Dominic begitu hebat. Aku berharap agar dia bisa lebih biasa agar aku memiliki kesempatan yang lebih baik. Aku menyukainya bukan karena aku memiliki kejelian yang baik terhadap prestasinya. Bahkan jika dia menjadi cacat sekarang, aku tetap menyukainya dan tidak akan menyerahkannya. Laweina menatap tak berdaya padanya. Sayang sekali. Gadis ini terlalu terobsesi dengan Dominic. Namun, mengingat kekuatan dan status Dominic saat ini, siapa yang bisa mempengaruhi pikirannya? Siapa yang berani menentangnya? Belum lagi suaminya, bahkan jika keluarga Edwards mengumpulkan semua kekuatan mereka, mereka masih bukan tandingannya. Jika Dominic benar-benar tidak menyukai Yolanda, maka tidak ada solusi untuk masalah ini. Yolanda, tidak peduli apa itu, kamu harus makan sesuatu. Aku percaya Dominic tidak ingin melihatmu seperti ini. Jika dia kembali dan tahu, dia tidak akan bahagia. Kamu harus menjaga dirimu dan menunggunya kembali. Kemudian kamu dapat mencoba yang terbaik untuk mengejar kebahagiaan kamu sendiri. Aku percaya padamu. Yolanda, aku lebih baik dari semua orang. Aku mengerti, Ibu. Terima kasih.
Kamu bisa keluar duluan. Aku ingin kedamaian dan ketenangan. Jangan khawatir, aku akan makan nanti, kata Yolanda. Tidak, tidak. Aku akan tinggal dan makan bersamamu. Laweina menolak. Ibu, biarkan aku tenang sebentar. Apakah itu akan berhasil? Yolanda memohon. Laweina ingin menolak, tetapi ketika dia melihat matanya yang memohon, dia menghela nafas dalam hati dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan keluar dulu. Kamu harus makan sesuatu nanti. Benar, aku mengerti, Ibu. Jawabnya. Laweina berdiri dan perlahan meninggalkan kamar Yolanda. Setelah dia pergi, Yolanda tidak makan, tetapi terus melihat keluar jendela dengan linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dominic, di mana kamu sekarang? Kapan kamu akan kembali? Atau kamu tidak akan pernah kembali? Apakah kamu tahu bahwa ada seseorang di sini yang selalu memikirkan kamu dan kehilangan nafsu makan dan tidur? Aku tahu bahwa kamu hanya memperlakukan aku sebagai teman, tapi apa yang bisa aku lakukan? Selama aku menutup mata, pikiran aku penuh dengan kamu. Kamu adalah laki-laki pertama yang aku sukai dalam hidupku, dan juga yang terakhir. Aku berjanji. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kamar Yolanda. Sayangnya, Yang Mulia, mengapa kamu harus melakukan itu? Dominic berkata tanpa dea. Awalnya, ia berencana untuk mencari Felix dan memberitahu bahwa ia akan meninggalkan galaksi Bima Sakti untuk sementara waktu, tetapi ia tidak menyangka akan mendengar percakapan antara ia dan Lin yang membahas tentang dirinya. Untuk menghindari rasa malu, ia harus menghindari mereka terlebih dahulu dan menunggu beberapa waktu berlalu. Jadi dia datang untuk mencari Yolanda. Pada akhirnya, dia juga mengetahui percakapan antara ibu dan anak itu. Sebenarnya, dia ingin pergi dan mencari Daris. Namun, saat mendengar gumaman Yolanda dalam hati, hatinya melunak. Itulah kelemahan dalam karakternya. Justru karena kekurangan itulah banyak sekali wanita yang berbondong-bondong mengelilinginya. Dia ingin mengubah itu, tetapi seperti kata pepatah, makan tutul tidak pernah mengubah bintik-bintiknya. Bagaimana kepribadian seseorang bisa diubah begitu mudah? Apalagi menurutnya tidak ada yang salah dengan kepribadiannya. Manusia adalah makhluk emosional setelah semua. Jika dia benar-benar berdarah dingin, lalu apa bedanya dia dengan binatang buas? Ketika Yolanda mendengar suaranya, dia tidak langsung bereaksi. Dia tiba-tiba berbalik beberapa detik kemudian dan melihat Dominic berdiri di belakangnya. Tuan Louis, kamu kembali. Serunya kaget. Iya nih, aku baru saja tiba di Empistar. Dominic menjawab sambil tersenyum. Terima kasih sudah datang menemuiku begitu kamu tiba. Yolanda saat ini adalah orang yang sama sekali berbeda dari sekarang. Baiklah. Dominic tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan, dia masih bisa memperlakukannya dengan normal. Tapi karena dia mendengarnya, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Yang Mulia, justru aku kesini mau pamit sama kamu. Ucapnya akhirnya. Itu adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan meninggalkan galaksi Bima Sakti. Dia akan tahu cepat atau lambat. Lebih baik mengatakannya sekarang. Ketika dia mendengar berita itu, senyumnya langsung membeku. Perpisahan? Kamu mau kemana, Tuan Louis? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku akan meninggalkan galaksi Bima Sakti. Aku akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Bagaimana dengan Daris? Apakah dia akan pergi denganmu? Yolanda mengajukan pertanyaan dia benar-benar ingin tahu. Dominic tidak menyangka dia akan menanyakan itu. Tadinya dia ingin mencari pendapat Daris dulu. Jika dia memilih untuk pergi bersamanya, dia tidak akan menolak. Bagaimanapun, dia sudah merepotkan Darla, jadi bukan masalah besar baginya untuk merekrut satu lagi ke dalam sekte Glasir 7 Warna. Jika Daris tidak berniat mengikutinya dan ingin tinggal bersama keluarganya, Dominic juga senang karena dia bisa menyerahkan kamar dagang Domatrix kepadanya. Aku akan meminta pendapatnya. Jawab Dominic terus terang. Ketika Yolanda mendengar jawabannya, keluhan di hatinya tiba-tiba mengalir dan dia tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Dominic akan mencari pendapat Daris yang berarti bahwa pilihan itu terserah padanya. Bagaimana dengan dia? Dominic hanya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa sejak awal, Dominic tidak menganggapnya serius sama sekali dan dia hanya teman biasa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendekatinya. Bagaimana dia bisa merasa baik? Tidak ada yang tersisa untuk dia katakan. Tindakan Dominic membuktikan segalanya. Yolanda menatap Dominic sambil menangis, menggigit bibirnya dan diam. Dia tampak seperti istri bajingan yang ditinggalkan. Saat ini, Dominic juga menyadari bahwa apa yang dia katakan tampaknya sedikit tidak pantas.
Karena dia memberi Darius kesempatan untuk memilih, maka Yolanda harus diperlakukan sama. Sangat menyakitkan diperlakukan begitu berbeda. Lalu, Dominic memikirkan apa yang dikatakan Yolanda pada dirinya sendiri barusan. Sayang sekali. Apa yang telah dia lakukan untuk mendapatkan ini? Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak wanita luar biasa khawatir dan merindukannya? Dia mungkin harus mengubah nama sistemnya. Seharusnya tidak disebut sistem super kaya. Dia mungkin juga menyebutnya sistem super menggoda. Yang mulia, kali ini aku akan pergi ke peradaban yang lebih maju bersama beberapa teman. Akan ada lebih banyak kesempatan untuk menerobos alam abadi dan mendapatkan kekuatan tanpa batas. Jika kamu mau berpisah dengan orang tuamu dan mengikutiku, aku bisa membawamu bersamaku. Dominic memecah keheningan dan berbicara. Masa sih? Keceriaan melintas di mata Yolanda. Ya, itu benar. Namun, butuh waktu lama sebelum kami dapat kembali. Ya sudah, aku akan membicarakan ini dengan orang tuaku. Yolanda tidak langsung membuat keputusan. Meskipun dia sangat ingin segera berjanji padanya dan bersedia pergi bersamanya, dia tetap harus meminta izin dari orang tuanya terlebih dahulu. Lagi pula, dia tidak sendirian. Orang tuanya telah mencurahkan banyak usaha padanya. Dia tidak bisa begitu egois. Aku juga punya beberapa hal yang harus didiskusikan dengan ayahmu. Ayo kita pergi bersama. Ya udah deh. Dia mencoba untuk segera berdiri. Tetapi karena dia belum makan apapun selama periode ini, dia lemah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke bawah. Untungnya, Dominic cepat menangkapnya. Kamu harus makan sesuatu dulu. Kamu sangat lemah. Kalau begitu jangan pergi dulu. Bisakah kamu menemaniku? Sangat baik. Dominic membantunya untuk duduk di meja. Hidangan nikmat di atas meja sudah hampir dingin. Dengan Dominic di sisinya, nafsu makan Yolanda sangat terangsang, dan dia makan dengan gembira. Tuan Louis, kamu juga harus memiliki beberapa juga. Dominic telah mencapai alam abadi. Ia tidak akan merasa lapar meski tidak makan. Namun, setelah makan selama bertahun-tahun, sulit untuk berhenti sebentar, jadi dia mulai membantu dirinya sendiri untuk makanan. Gerakannya jauh lebih kasar dari Yolanda. Itulah kebiasaan yang ia kembangkan sejak kecil. Yolanda senang melihat dia melahap makanannya. Dia juga mulai melahap miliknya. Makanan disapu bersih oleh mereka. Baru saja mereka berdua selesai dengan makannya, Laweina muncul di kamar dan ternganga melihat meja makan yang berantakan. Dia datang untuk melihat apakah Yolanda sudah makan atau belum. Pada akhirnya, dia melihat pemandangan mengejutkan di depannya. Sebenarnya, Dominic sudah merasakan kehadirannya sejak lama. Namun, ia tidak peduli. Tidak masalah jika dia datang. Bukannya dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Bagaimanapun, dia harus mencari mereka nanti. Day, Lord Louis ada di sini. Laweina hampir memanggilnya sebagai Dominic. Tiba-tiba dia sadar bahwa sekarang berbeda. Dominic saat ini adalah Lord Bima Sakti, Master Alam Abadi pertama galaksi. Bahkan suaminya, Felix Agung, harus memandangnya. Bibi Laweina, jangan berdiri di atas upacara. Kamu bisa meneleponku Dominic langsung. Yolanda dan aku berteman. Aku tidak biasa disapa seperti ini. Ibu! Yolanda berteriak, tampak malu. Lord Louis, aku tidak berani. Kamu sekarang Lord Bima Sakti. Aku tidak bisa melanggar aturan. Jawabnya dengan hormat. Karena aku Lord, maka aku akan menjadi orang yang mendikte aturan. Dari Felix kediaman agung di Istana Kekaisaran terdengar suara penuh kejutan. Apa? Apa? Kamu bilang ingin meninggalkan Bima Sakti? Tanya Felix yang memandang Dominic dengan intens, matanya membelalak karena terkejut. Lin dan Laweina yang berdiri di sampingnya juga tercengang. Karena tidak mungkin memikirkan Dominic pergi dari sini, karena dia adalah Lord Bima Sakti. Hampir tidak ada yang berani menentangnya di sini di Bima Sakti. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Dominic akan memilih untuk pergi ketika masa kejayaannya baru saja tiba. Tak satu pun dari mereka, termasuk Felix, dapat mengetahui mengapa dia memilih untuk pergi. Ya, Tuan Edwards. Dominic menjawab dengan tenang. Tapi katakan padaku, kemana kamu akan pergi setelah meninggalkan Bima Sakti? Ke peradaban yang lebih maju. Apa gunanya ke sana? Bukankah lebih baik kamu tetap di sini? Setelah kamu meninggalkan Bima Sakti untuk peradaban maju, aku khawatir, sebagai seorang pejuang di alam abadi, kamu mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala di sana. Kata Felix serius. Tapi memang, dia berharap Dominic akan pergi sebagai gantinya. Selama Dominic pergi, Bima Sakti akan berada di tangan keluarga Edwards. Tapi jika itu terjadi, akan ada masalah lain. Itulah ancaman dari planet lain, terutama dari naga berkepala 9 dari galaksi binatang. Ras mengerikan ini mengambil manusia sebagai mangsanya, dan akibatnya mereka adalah musuh alami umat manusia.
Selain itu, Dominic benar-benar menyinggung ras ini ketika dia membuat terobosan ke alam abadi kali ini. Jadi begitu dia pergi, kemungkinan besar naga berkepala 9 akan menyerang Bima Sakti lagi. Saat itu, bagaimana keluarga Edwards bisa menangkis serangan mereka yang akan datang? Felix datang dengan rencana yang sempurna bahwa Dominic harus membantunya menerobos ke alam abadi sebelum dia pergi. Tuan Edwards, aku akan mengajak beberapa teman ke sana kali ini. Tinggal di Bima Sakti tidak baik untuk pengembangan pribadi mereka. Sedangkan di peradaban yang maju, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai alam abadi. Hanya di sana mereka bisa mendapatkan kekuatan yang tak habis-habisnya. Karena aku tidak ingin orang-orang di sekitar aku menghilang satu demi satu di masa depan, meninggalkan aku sendirian pada akhirnya. Jawab Dominic. Tapi Dominic, kamu lihat, jika kamu pergi, bagaimana jika ras naga berkepala 9 datang untuk menyerang kita lagi? Kami tidak akan bisa melawan mereka tanpa kehadiranmu. Pada saat itu, mungkin menyebabkan konsekuensi serius untuk Bima Sakti. Tapi jika kamu sudah memutuskan untuk pergi, tak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya berharap kamu dapat membantu aku, kata Felix. Silakan saja, Tuan Edwards. Awalnya, Dominic berencana untuk memberitahu Felix bahwa dia akan membantu mereka menyelesaikan masalah mengenai naga berkepala 9 seperti yang dia rencanakan. Namun mendengar ucapan Felix, dia berubah pikiran. Dia ingin melihat apa yang akan Felix usulkan. Masalahnya, aku juga sudah lama berada di alam praabadi. Terakhir kali, saat kamu menerobos ke alam abadi, aku belajar banyak hal. Tapi itu tidak cukup. Aku harap kamu dapat mengajari aku beberapa pengalaman kamu tentang cara menerobos ke alam abadi dan membantu aku mencapainya. Dengan begitu, meski kamu pergi, Bima Sakti akan tetap aman jika aku bisa melindunginya. Bagaimana menurut kamu? Setelah mengatakan itu, Felix menatap Dominic penuh harap. Bukan hanya Felix yang menatapnya dengan mata bersemangat. Lin, Laweina dan Ibu Laweina semuanya menatapnya dengan penuh harapan, menunggu jawabannya. Jika Dominic benar-benar dapat membantu Felix menerobos ke alam abadi, itu akan menjadi hasil yang sempurna bagi mereka. Namun, tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan akses ke rahasia Dominic membuat terobosan. Hanya dalam kasus di mana orang-orang adalah ayah dan anak, tuan dan murid, atau kerabat dekat bahwa mereka dapat belajar dari pihak lain bagaimana membuat terobosan tersebut. Dominic tersenyum kecut dalam hatinya. Karena mendengar itu, dia benar-benar tidak berpikir dia tahu bagaimana membantu Felix, juga tidak memiliki pengalaman untuk berbagi. Karena semua kekuatan Dominic diperoleh dengan berdagang dengan uang. Tentu saja, dia tahu bagaimana membuat terobosan dengan uang, tetapi mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Segala sesuatu yang Dominic miliki hari ini sebenarnya berasal dari uang yang dibelanjakannya. Jika Dominic benar-benar dapat membantu Felix menjadi lebih kuat, dia akan sangat murah hati. Dengan melakukan itu, dia bisa memastikan Bima Sakti memiliki wali lain. Selain itu, Dominic percaya bahwa segera setelah dia mencapai Stardom Realm, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan poin super kaya yang cukup untuk terus meningkatkan kekuatannya. Ketika dia kembali lain kali, dia mungkin telah menaiki alam abadi sejauh ini. Dominic menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Felix. Tuan Edwards, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku tidak punya cukup waktu untuk itu. Aku harus pergi hanya beberapa saat kemudian. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia berbohong kepadanya bahwa dia tidak punya waktu untuk itu karena dia tahu tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Jawaban Dominic mengecewakan Felix dan 3 orang lainnya. Aku tahu itu. Dia masih tidak mau membantu keluarga kita. Tidak sulit untuk menebaknya. Jika Bima Sakti menampung prajurit lain yang mencapai alam abadi, maka itu pasti akan mengancam status Dominic, Lord Bima Sakti. Tidak akan ada yang rela melepaskan statusnya sendiri. Bahkan tidak Dominic. Dia tidak punya alasan untuk membuat masalah untuk dirinya sendiri. Oh gitu. Maaf jika aku meminta terlalu banyak darimu, kata Felix sedih. Meskipun dia mengharapkan hasil ini, dia masih merasa kesal karena Dominic menolak untuk membantunya. Terakhir kali dia menyaksikan Dominic membuat terobosan ke alam abadi, dia sangat terinspirasi olehnya. Adegan ketika Dominic melakukan gerakan formula tubuh emas abadi benar-benar sangat menakjubkan. Namun, menyaksikan itu masih jauh dari cukup baginya untuk berhasil mencapai alam abadi sendiri. Dia membutuhkan lebih banyak. Dia membutuhkan lebih dari itu untuk unggul. Dia berpikir Dominic akan setuju untuk membantunya demi Bima Sakti. Namun akhirnya, Dominic tetap menolak. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi dia datang untuk menerimanya. Karena jika dia adalah orang yang menerobos ke alam abadi sebelum Dominic, dia akan membantu Dominic untuk mencapai hasil yang sama. Sama seperti kata pepatah lama. Orang hebat tidak bisa menipu saingan. Itu juga berlaku untuk kasus mereka. Saat Dominic melihat ekspresi wajah Felix dan keluarganya, dia tidak bisa tidak menjelaskan. Tuan Edwards, aku benar-benar tidak punya waktu untuk membantumu. Masih ada 2 rekan yang sangat kuat yang menungguku untuk dikalahkan.
Aku tidak bisa membiarkan mereka menunggu terlalu lama, atau konsekuensinya akan parah. Oh, masih ada orang lain di Bima Sakti yang mampu membuatmu merasa mengerikan tentang kekuatan mereka? Felix tidak percaya. Oh tidak, bahkan mereka bukan dari Bima Sakti. Terus mereka dari mana? Peradaban maju lainnya. Peradaban maju? Yang kamu tinggalkan untuk? Iya nih. Dan nyatanya, mereka memiliki identitas lain. Aku pikir kamu seharusnya mendengarnya. Dominic membuat mereka menebak-nebak. Identitas apa? Mereka disebut penegak semesta. Apa? Felix dan anggota keluarganya gemetar saat mendengar gelar itu, mata mereka membelalak karena terkejut. Eltuniverse penegak? Apakah Dominic benar-benar bertemu dan menghadapi salah satu dari mereka? Dan dia mengatakan bahwa mereka masih menunggunya? Bagaimana ini bisa terjadi? GT. Sebagai keluarga kerajaan, tentu saja Edwards tahu tentang penegak alam semesta. Mereka adalah sekelompok prajurit yang sangat kuat yang menjaga ketertiban seluruh alam semesta. Pada dasarnya, mereka sulit dipahami. Mereka tidak mudah untuk bertemu. Tapi gelar mereka sudah dikenal di seluruh alam semesta. Mereka membuat banyak nyawa gemetar saat menyebut nama mereka. Kamu bilang kamu bertemu dengan penegak alam semesta dan mereka masih menunggumu? Gagap Felix. Jelas, dia ketakutan dengan berita seperti itu. Iya nih. Dominic menjawab dengan singkat. Di mana mereka sekarang? Mereka sedang berada di dekat Empistar sekarang. Tapi mereka tinggal di celah ruang, jadi kamu tidak bisa melihatnya di dimensi ini. Felix dan Lin saling memandang, keduanya tercengang. Menurut kata-kata Dominic, mereka menduga bahwa kedua penegak alam semesta pasti telah menemukan bakat Dominic dan dengan demikian mengundangnya untuk berkembang dalam peradaban yang lebih maju. Dan mereka berasumsi bahwa Dominic pasti membuat tawaran untuk membawa teman-temannya untuk membantu mereka membuat terobosan ke alam abadi. Dengan begitu mereka semua bisa mendapatkan semangat yang tak habis-habisnya. Mereka hanya tidak percaya dua penegak alam semesta telah mengangguki permintaan Dominic. Mereka bertanya-tanya betapa berbakatnya Dominic bagi penegak alam semesta untuk menyetujui syaratnya membawa teman-temannya bersamanya. Namun, setelah dipikir-pikir Dominic Lord Bima Sakti pada usia yang begitu muda, mereka menyadari itu bukan hal yang aneh sama sekali baginya untuk memiliki kesempatan besar yang ditawarkan oleh penegak. Setelah direnungkan, rasa iri mereka akhirnya berhenti mengingat bakat luar biasa Dominic. Keheningan segera menyelimuti seluruh tempat. Setelah beberapa saat, Dominic berkata, Tuan Edwards, jangan khawatir. Sebelum aku pergi, aku akan membawa dua penegak alam semesta ke galaksi binatang dan berurusan dengan naga berkepala 9. Dengan melakukan itu harus mengintimidasi prajurit di dekatnya. Dengan penegak alam semesta di sana, aku pikir tidak ada yang akan mencoba menyerang Bima Sakti di masa depan. Kata-kata Dominic sekali lagi menegaskan kecurigaan Felix bahwa Dominic pasti luar biasa. Jika tidak, penegak alam semesta tidak akan mengawasinya, berjanji untuk memenuhi permintaannya dan membantunya menyelesaikan masalah ini. Dominic, dalam hal ini, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku hanya bisa berharap kamu perjalanan yang aman dan berharap kamu dapat membuat prestasi besar dalam usaha baru ini. Tapi jangan lupa bahwa Bima Sakti adalah rumah sejatimu. Aku tidak akan lupa, Tuan Edwards. Dimanapun aku berada, Bima Sakti selalu menjadi rumahku. Tolong jaga planet ini dengan baik setelah aku pergi. Tidak masalah. Selama naga berkepala 9 tidak akan membuat masalah, kujamin tempat ini tidak akan pernah jatuh ke dalam kekacauan. Aku berjanji pada hari kamu kembali, planet ini akan lebih baik dari sekarang. Ayah, ibu, kakek, aku ingin pergi dengan Dominic. Yolanda terganggu. Mereka bertiga langsung menoleh ke arahnya. Yolanda menahan pandangan mereka tanpa rasa takut. Dia tidak bisa menunjukkan rasa takut pada saat-saat kritis seperti itu. Karena dia telah mengambil keputusan, dia harus mencoba yang terbaik untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Yang berharga, apa yang baru saja kamu katakan? Tanya Felix sambil menatapnya. Aku bilang aku ingin meninggalkan Bima Sakti dengan Dominic. Ulang Yolanda tegas. Apa kamu tahu kemana mereka akan pergi? Berapa lama mereka akan pergi sebelum kembali? Apakah kamu begitu yakin ingin meninggalkan kami dan saudara-saudaramu yang sangat mencintaimu? Wajah Felix terlihat agak murung. Bahkan, dia seharusnya senang bahwa putrinya bisa pergi ke peradaban maju dengan Dominic. Lagi pula, ada lebih banyak peluang di sana daripada yang bisa ditemukan di Bima Sakti. Mungkin saat putrinya kembali, dia pasti sudah menjadi ahli di alam abadi. Namun sebagai seorang ayah yang begitu menyayangi putrinya, ia tidak bisa menerima pilihan Yolanda untuk meninggalkan keluarganya dan mengikuti Dominic begitu saja. Karena putrinya adalah permatanya yang berharga, dia merasa seperti Dominic telah mencurinya darinya. Dia tidak akan menerima dengan mudah. Bapak, aku ingin pergi bersamanya. Aku harap kamu mengerti. Yolanda berbisik. Kamu!
Felix baru saja akan berbicara ketika dia disela oleh Laweina. Yolanda, apa kamu sudah mengambil keputusan? Apa kamu yakin kamu harus pergi bersamanya apapun yang terjadi? Iya bunda, aku yakin. Aku harap kamu setuju. Kamu tidak ingin aku kembali ke keadaan aku beberapa hari yang lalu, kan? Yolanda, kamu sudah dewasa sekarang. Ayahmu dan aku tidak bisa menahanmu di sisi kami selamanya. Kamu akan memiliki kehidupan kamu sendiri di masa depan. Karena kamu sudah membuat keputusan, kami akan mendukung kamu sampai akhir. Namun, kemanapun kamu pergi, kamu harus ingat bahwa kamu masih memiliki keluargamu di sini. Kami semua di sini menunggumu kembali. Laweina membelai kepala Yolanda dengan lembut saat berbicara. Aku ingat bunda itu, terima kasih. Dan terima kasih, ayah. Aku akan merindukanmu. Yolanda tersedak isak tangis. Sayangku, kamu... Felix memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada putrinya, tetapi melihat air mata di mata Yolanda, ia berakhir dengan desahan. Seperti yang dikatakan Laweina, Yolanda sudah dewasa sekarang. Sebagai orang tua, mereka tidak bisa menjaga putri mereka di sisi mereka sepanjang waktu. Karena dia memiliki pilihan yang lebih baik, tahap yang lebih baik, dan perkembangan yang lebih baik. Mereka, sebagai orang tua, harus sepenuhnya mendukungnya daripada menahannya. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk pergi ke peradaban maju dengan Dominic. Jika dia melewatkannya kali ini, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkannya lagi dalam hidupnya. Hampir tidak ada kesempatan baginya, dilihat dari bakat dan kemampuannya, jika dia tinggal di Bima Sakti. Hanya dengan pergi ke peradaban maju, dia bisa memiliki kesempatan seperti yang tidak bisa dia bayangkan. Dominic, aku akan memberikan tangan Yolanda padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Jangan buat dia menangis. Dia mungkin sedikit pemarah kadang-kadang dan kami minta maaf untuk itu. Aku harap kamu bisa berlapang dada padanya. Kata Laweina kepada Dominic. Dominic tidak bisa berkata-kata. Dia setuju untuk membiarkan Yolanda pergi bersamanya sebelumnya karena dia pikir dia terlalu menyedihkan. Tapi sekarang, dia menjadi menantu de facto di mata Edwards. Benar-benar kejadian yang tidak menyenangkan. Tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini. Semakin dia mencoba menjelaskan, mungkin akan semakin berantakan. Dominic menatap Yolanda, yang mengungkapkan sedikit harapan dan permohonan di matanya. Ini adalah wanita yang disayangi oleh semua orang di seluruh Bima Sakti. Mungkin dalam kehidupan sebelumnya selama 20 tahun ganjil, dia hanya mengalami kebahagiaan dan tidak tahu apa itu rasa sakit. Hanya karena dia bertemu dengannya, dia telah merasakan semua kepahitan hidup setelah petualangan dengannya. Jika dia bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas, mungkin Edwards tidak akan pernah membiarkan Yolanda pergi bersamanya. Pada saat itu, dia akan tenggelam dalam keadaan di mana dia menderita mabuk cinta. Sebaiknya aku setuju untuk membawanya bersamaku dulu. Pikirnya. Bagaimanapun, Dominic adalah orang yang berhati lembut. Jangan khawatir, Nyonya Edwards. Aku akan menjaga Yolanda dan tidak akan membuatnya menangis. Dominic menguatkan diri dan berkata, Aku percaya padamu. Dengan kamu di sana bersamanya, aku yakin dia akan baik-baik saja. Kata Laweina sambil tersenyum. Namun semua orang tahu bahwa ada air mata yang membengkak di matanya. Putri yang paling dicintainya yang telah dia pertahankan di sisinya selama lebih dari 20 tahun. Akan segera meninggalkannya. Tatapan sedih naik ke matanya. Namun, jika Yolanda dapat berkembang dengan Dominic dan menerobos ke alam abadi suatu hari nanti, itu semua akan sepadan pada akhirnya. Felix ingin mengancam Dominic dan memperingatkannya, mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Dominic lolos begitu saja jika dia berani menggertak putrinya. Tapi dia menyerah. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak mampu mengalahkan Dominic. Ia membiarkan pikiran itu luruh. Untuk sesaat, dia sangat tertekan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dominic, bisakah kita bertemu dengan dua penegak alam semesta? Lin meledak tiba-tiba. Aku takut agak sulit menemui mereka. Mereka tidak suka muncul begitu sering. Jawab Dominic. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkan apapun keluar. Kami hanya ingin melihat penegak alam semesta secara langsung. Kami sudah lama ingin melihat mereka secara langsung, menurut tokoh-tokoh legendaris dalam catatan sejarah keluarga Edwards. Aku khawatir bahwa jika kita tidak bisa melihat mereka kali ini, kita mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan lain untuk melakukannya lagi. Tolong, Dominic, tolong bantu kami. Kami sangat ingin bertemu dengan mereka. Baiklah kalau begitu, aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Dominic setuju setelah berpikir sejenak. Ia tahu Lin masih tidak mempercayainya dan karena itulah ia bersikeras untuk menemui para penegak hukum dengan mata kepalanya sendiri. Tapi Dominic merasa bahwa dia bisa memenuhi persyaratan ini karena dia hanya meminta untuk melihat mereka sekali. Terima kasih banyak. Ucap Lin. Sama-sama. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengaturnya untukmu.
Dan ngomong-ngomong, kamu mungkin berkumpul dengan keluarga kamu dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain sebelum aku kembali. Ada urusan yang harus kutangani. Aku akan datang menemuimu nanti. Dominic berdiri dan hendak pergi. Dominic! Yolanda tiba-tiba berteriak. Dia menatap Dominic dengan sedikit ketakutan di matanya. Mungkin takut Dominic tidak akan kembali begitu dia pergi. Santai dong. Aku telah berjanji padamu, dan aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Dominic menatap Yolanda dan menghiburnya. Oke, aku percaya padamu. Dominic tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuat celah ruang di udara dan berjalan ke celah itu. Tak lama keretakan itu tertutup setelah ia masuk seolah tak pernah ada. Dominic menghilang begitu saja tanpa jejak. Melihat Dominic menghilang, Felix dan Lynn dipenuhi rasa iri. Mereka tahu bahwa para ahli di alam abadi dapat bergerak melalui celah ruang sehingga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk bergerak maju. Mereka terkejut saat melihat Dominic melakukan trik di depan mereka. Perbedaan antara orang-orang di alam pra-abadi dan mereka yang mencapai alam abadi sangat luas seperti ruang itu sendiri. Setelah Dominic pergi, Felix menatap Lynn dan berkata, Lynn, menurutmu apa yang dikatakan Dominic benar? Seharusnya itu benar. Jawab Lynn. Mengingat statusnya sebagai Lord Bima Sakti, tidak perlu baginya untuk berbohong tentang itu. Tapi mengapa penegak alam semesta tiba-tiba muncul di Bima Sakti? Itu adalah sebuah pertanyaan. Menurut catatan sejarah keluarga Edwards, akan sangat sulit bagi mereka untuk melihat peradaban yang lebih rendah seperti kita. Mungkin terobosan Dominic ke alam abadi menyebabkan keributan, dan begitu menarik perhatian penegak alam semesta saat mereka kebetulan lewat, dan mereka terkesan dengan bakat Dominic dan mengajaknya bergabung dengan peradaban maju. Apa itu mungkin? Sangat mungkin. Di sisi lain, di rumah leluhur keluarga Hill di Blue Star, Darius sibuk menangani urusan kamar komersial Domatrix. Karena Dominic menyerahkan Domatrix kepada keluarga Hill, Darius pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Dominic mengurus kamar itu dengan baik. Saat Dominic memintanya untuk menunggunya datang, dia akan melakukan apa yang dia minta. Dia yakin Dominic tidak akan pernah melupakannya. Saat dia memikirkan bagaimana Dominic telah berkembang menjadi alam abadi dan menjadi Lord Bima Sakti, Darius sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak bisa tidur malam itu. Hatinya penuh dengan kegembiraan. Pada awalnya, dia hanya ingin seseorang untuk menetap. Saat itu, Dominic tidak memiliki keuntungan atas Tuan Barnes, yang sangat mengejarnya saat itu. Tapi Dominic menyelamatkannya saat itu. Selain itu, dia merasa sangat nyaman dan santai ketika tinggal bersama Dominic. Tidak ada rasa penindasan seperti apa yang dia rasakan dengan orang-orang besar lainnya. Mengandalkan intuisinya sebagai seorang wanita, dia pikir Dominic adalah orang yang layak untuk mempercayakan dirinya. Jadi dia memilih Dominic tanpa ragu. Tanpa diduga, perilaku Dominic telah mengubah cara dia memandangnya lagi dan lagi. Pertama, dia menghancurkan yang terakhir dalam 8 keluarga besar, keluarga Murphy. Kemudian, dia membantai keluarga Muan, yang menduduki peringkat keempat di antara 8 keluarga besar. Pada akhirnya, dia bahkan berkembang menjadi alam abadi, memusnahkan semua kejahatan sisa House of Harris, dan menjadi Lord Bima Sakti, yang membuat semua orang domain kekaisaran tercengang. Dominic tidak diragukan lagi ahli top di Bima Sakti sekarang. Bahkan Felix Agung perlu menyambutnya dengan hormat ketika dia melihat Dominic. Sebagai pembantu Dominic, statusnya juga naik seiring dengan Dominic. Tak seorang pun di Bima Sakti berani menyinggung perasaannya. Ini adalah sesuatu Darius bahkan tidak berani membayangkan. Bahkan sekarang, dia merasa yakin dengan keputusan yang telah dia buat sebelumnya. Ini adalah keputusan yang sudah mengubah hidupnya. Syukurlah, dia tidak membiarkan kesempatan itu hanyut. Jika tidak, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Saat Darius sedang berkonsentrasi pada pekerjaannya di ruang kerja, keretakan ruang tiba-tiba muncul di ruangan itu. Dominic keluar dari celah tiba-tiba. Dia tidak mencoba untuk menyembunyikan kekuatannya sehingga pada saat itu, Darius bisa melihat kedatangannya segera. Tuan Louis, kamu di sini? Darius segera berdiri dan berseru kegirangan. Darius, terima kasih atas kerja kerasnya, kata Dominic sambil tersenyum saat melihat Darius bekerja barusan. Sama-sama, Tuan Louis. Ini kehormatan aku bekerja untuk kamu. Lepaskan dulu pekerjaanmu. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Oke, silakan duduk, Tuan Louis. Setelah mengatakan itu, Darius menyingkir dan memberikan kursinya kepada Dominic. Dominic berjalan lurus dan duduk tanpa ragu. Dia tidak perlu bersikap sopan padanya karena dia tahu jika dia menunjukkan kesopanan kepada orang lain, pada gilirannya akan membuat orang lain gugup. Darius, kamu telah bekerja untuk aku untuk waktu yang lama. Aku akan memberimu 2 pilihan kali ini. Dominic duduk dan berkata, Tuan Louis, silakan lanjutkan. Darius berdiri di sisi Dominic dan menjawab dengan hormat. Aku akan segera meninggalkan Bima Sakti dan melakukan perjalanan ke peradaban yang lebih maju.
Kamu bisa ikut denganku atau tetap di sini untuk membantuku mengelola ruang Domatrix. Aku akan mendukungmu apapun yang kamu pilih. Kamu mungkin punya waktu untuk memikirkannya sebelum memberitahu aku keputusan kamu. Tuan Louis, tidak perlu mempertimbangkannya. Aku memilih untuk ikut denganmu. Darius menjawab tanpa ragu. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Dominic ingin meninggalkan Bima Sakti, dia sudah yakin bahwa dia akan mengikuti Dominic sejak saat itu kemanapun dia pergi. Sampai saatnya tiba ketika Dominic mengatakan kepadanya secara langsung bahwa dia tidak lagi membutuhkannya, dia akan tetap di sisinya. Jika tidak, dia tidak akan pernah memilih untuk meninggalkan Dominic sendiri. Darius, kamu mungkin tidak mengerti. Kali ini aku pergi, aku tidak tahu kapan harus kembali. Jika kamu memilih untuk pergi dengan aku, itu berarti bahwa kamu akan harus meninggalkan keluarga dan teman-teman kamu. Pada saat kita kembali, hal-hal mungkin telah berubah. Jadi pikirkan saja. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu memilih untuk tinggal. Tuan Louis, mulai hari ini dan seterusnya, kecuali kamu tidak membutuhkanku lagi dan ingin aku pergi, aku akan pergi kemanapun kamu pergi dan tidak pernah meninggalkanmu. Darius berbicara dengan tegas. Dominic menatap mata Darius yang bengkak karena tekad. Dia tahu bahwa dia telah mengambil keputusan sehingga dia memutuskan untuk tidak membujuknya lagi. Kalau begitu pergilah ucapkan salam perpisahanmu pada keluargamu. Aku akan menunggumu di sini. Cepat naik ke atas. Kami akan segera pergi. Kata Dominic. Oke, Tuan Louis. Aku akan pergi sekarang juga. Silakan. Setelah mendapat persetujuan Dominic, Darius meninggalkan ruangan. Saat Darius pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, Dominic tinggal di ruang kerja, menunggunya kembali. Kemudian, dia akan membawanya dan menjemput Yolanda di jalan, dan mereka akan bertemu Darla bersama sebelum pergi. Saat ini, keluarga Edwards masih berdebat di istana Diempistar. Yolanda, kamu yakin ingin pergi dengan Dominic? Lawaina menatap Yolanda dan bertanya dengan serius. Ibu, aku ingin mencobanya untuk yang terakhir kalinya. Tolong biarkan aku pergi bersamanya. Aku tidak ingin melepaskan kesempatan ini, atau sebaliknya aku akan menyesalinya seumur hidup aku. Pinta Yolanda. Yolanda, sebagai orang tua kamu, kita harus mendukung kamu ketika kesempatan mengetuk dan tidak menahan kamu. Tapi aku sangat jelas bahwa kamu mungkin tidak dapat menghadapi kesulitan ketika pergi keluar dalam perjalanan dengan dia karena aku tahu kamu sangat baik. Jangan khawatir, Ibu. Aku sudah dewasa sekarang, dan aku akan menjaga diriku dengan baik. Jadi akan Dominic. Bahkan, aku dapat melihat bahwa kamu dan Dominic belum pasangan. Dia tidak benar-benar ingin membawamu bersamanya. Aku takut kamu akan terlalu berharap. Ibu, aku... Baiklah, aku mengerti. Kamu berhak mengejar kebahagiaanmu sendiri. Tapi aku tertekan karena aku pikir kamu mungkin telah merendahkan diri di depan Dominic seperti itu setelah kamu menawarkan untuk mengikutinya. Di Kekaisaran, kamu akan selalu putri tercinta kami dan dirawat dengan hati-hati. Sementara di luar sana bersamanya, kamu mungkin akan sangat menderita dalam keterpurukan. Kata Lawaina, hatinya sakit. Ibu, aku memilih pergi bersamanya. Itu adalah keputusan aku. Aku menyukainya sejak dia menyelamatkanku. Miliknya sudah mencuri hatiku. Ekspresi Felix terlihat cukup rumit saat dia menatap Yolanda, yang begitu bertekad untuk pergi. Dia sangat menyesal bahwa putrinya, yang telah dibesarkan dan disayanginya selama bertahun-tahun, diambil oleh Dominic begitu saja. Apa yang membuat sulit untuk menerima adalah bahwa putrinya yang membuat tawaran untuk pergi, bukannya diundang oleh Dominic sendiri. Lebih buruk lagi, sepertinya Dominic tidak ingin dia pergi bersamanya. Bagaimana dia bisa menerima itu? Bahkan terasa seperti penghinaan baginya, Kaisar Empistar. Jika bukan karena dia bukan saingan Dominic, dia akan memberi pelajaran pada anak pemberani itu. Kembali Blue Star, pintu ruang kerja terbuka. Darius kembali sebelum membiarkan Dominic menunggu terlalu lama. Ketika dia kembali ke ruang kerja, dia sedikit kehabisan napas. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dengan cepat, tanpa membuat Dominic menunggu terlalu lama. Kenapa kamu kembali secepat ini? Dominic bertanya dengan ragu. Tuan Louis, aku hanya perlu membuat perpisahan sederhana untuk keluarga aku. Mereka semua mendukung aku tanpa syarat. Darius menjawab sambil terengah-engah. Oke deh. Kita akan pergi menjemput Yolanda. Dia akan pergi bersama kita. Oke, Tuan Louis. Darius tidak terkejut bahwa putri ke-9 akan mengikuti mereka. Dominic membawa Darius ke celah ruang yang baru saja dia buat dan kemudian masuk setelahnya. Sesampainya di Empistar, kediaman Felix, mereka mendapati keluarga Edwards masih berkumpul di aula. Dominic keluar dari celah ruang dan berkata, Tuan Edwards, ayo sekarang. Aku akan membawa kalian semua menemui penegak alam semesta. Terima kasih untuk itu. Jawab Felix. Sama-sama. Setelah selesai berbicara, dia keluar dari ruangan dengan Darius. Yolanda dan Lawaina mengikuti dari belakang. Felix dan Lin saling memandang dan mengikuti mereka juga.
Ketika mereka keluar dari ruangan, Dominic memimpin untuk terbang ke langit, diikuti oleh yang lain. Mengambang di atas sempistar, Dominic berhenti di udara, menunggu semua orang untuk menindaklanjutinya. Saat semua orang berkumpul di sana, Dominic berkata, "Yolanda, kami akan segera berangkat. Apa kamu yakin ingin pergi bersama kami?" Yolanda melirik Laraina dan Felix dan berkata dengan tegas, "Tentu, Dominic. Aku ingin pergi denganmu." "Baiklah kalau begitu." Dengan lambaian tangannya yang santai, Dominic menciptakan celah ruang yang membentang sejauh 60 mil di kehampaan di depannya. Berbeda dengan celah ruang yang Dominic ciptakan sebelumnya, yang hanya mampu menampung satu orang. Yang ini sangat besar, yang memancarkan gelombang drive dingin dari pembukaan. Angin kencang yang menggigit yang bertiup keluar dari celah itu seperti pisau yang memotong kulit orang. Jika seseorang tidak mencapai alam abadi, tubuh mereka tidak akan memiliki konstitusi untuk menahannya. Orang-orang di alam praabadi mungkin bisa menahan pukulan itu untuk sementara waktu, tetapi itu tidak akan terlalu lama. Selain itu, ada berbagai macam celah lain yang sesekali muncul di dalam celah raksasa. Begitu mereka dimakan menjadi yang lebih kecil, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup, tidak ada yang tahu kemana mereka akan diangkut melalui celah yang lebih kecil di dalamnya. Keretakan ruang angkasa yang besar mulai terbelah menjadi dua, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Semuanya gelap gulita di dalam. Felix dan yang lainnya memeriksa situasi di dalam keretakan dengan cermat. Apa? Apa itu? Mereka menemukan titik dengan warna berbeda dengan latar belakang keretakan yang gelap. Titik ini menarik perhatian dan mencolok melawan kegelapan. "Darla, keluar dulu!" Dominic berteriak di celah ruang. Setelah teriakannya, titik itu mulai membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia mencapai tepi celah ruang dan meluas ke ukuran pulau kecil. Keretakan ruang yang membentang sepanjang 600 mil, kebetulan berukuran sama dengan titik itu. "Apa ini? Sebuah kura-kura?" Felix dan yang lainnya melihat kura-kura besar yang muncul di jarak terdekat dengan kaget. "Apa? Kura-kura macam apa ini? Bagaimana bisa tumbuh begitu besar?" Aura yang berasal dari tubuh kura-kura menakutkan Felix dan yang lainnya. Selain itu, makhluk raksasa ini bisa bergerak bebas melalui celah ruang. Jika tebakan mereka benar, itu adalah kura-kura di alam abadi. Betapa menakutkannya menyaksikan. Ini adalah ahli kedua di alam abadi yang pernah Felix temui. Yang pertama Dominic, dan yang kedua adalah kura-kura ini. Ketika kura-kura mencapai tepi celah ruang, ia meremas keluar dari celah dan melayang di atas sempistar, di mana Dominic dan yang lainnya berada. Saat ini, suara menggoda datang dari atas kura-kura. "Dominic, kamu membawa dua kekasih untuk melihat aku lagi? Dasar pria genit. Kenapa kamu memiliki begitu banyak kekasih di usia yang begitu muda? Jika kamu terus melakukan ini, aku tidak akan membantu kamu merekrut mereka atas nama sekte Glasir 7 warna lagi." Felix dan yang lainnya melihat ke arah suara untuk melihat seorang wanita parubaya yang cantik duduk di punggung kura-kura. Di belakangnya, ada sekelompok orang. Selain seorang pemuda dalam prosesi, sisanya adalah wanita muda. "Dominic, bagus untukmu. Seperti yang aku lakukan dulu." Grady tertawa dan berkata. Pada saat yang sama, dia menunjukkan Dominic penegasan menggodanya. Saat Felix dan Lin melihat Darla, mereka dibingungkan, dihinggapi oleh semacam ketakutan yang tidak diketahui, yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Wanita ini jelas makhluk terkuat yang pernah mereka temui. Dari dia, Felix merasakan untuk melihat aura bahkan lebih menakutkan daripada Dominic. Mereka semua merasakan dingin yang menggigit yang terpancar dari kekuatannya, bahkan saat dia berdiri di sana dengan santai. Apakah ini penegak alam semesta yang legendaris? Jika dia adalah penegak, itu benar-benar membuat mereka terkesan dan memperluas penglihatan mereka. Sebelumnya mereka benar-benar sekelompok prajurit yang tangguh. "Darla, Grady, berhentilah menggodaku. Ini hanya teman-teman aku. Mereka bukan kekasihku." Dominic berkata, merasa sedikit canggung. "Teman-teman kamu? Aku tidak percaya padamu. Mereka semua gadis cantik. Masa semua teman kamu cewek cantik?" Darla membalas, berpikir bahwa itu adalah kebohongan Dominic. "Baiklah. Apa yang kamu lakukan?" Kata-katanya membuat Dominic terdiam. Apa yang Darla katakan itu benar. Karena semua teman yang mengikutinya ke sini semuanya adalah wanita cantik. Namun, Dominic merasa dianiaya. Dia sudah punya pacarnya, Wenat. Dan dia tahu bagaimana menjaga jarak dari yang lain, dan menjaga mereka tetap kuat di zona pertemanan. Bahkan, dia telah mempertahankan persahabatan dengan semua wanita yang dia bawa bersamanya, mungkin sedikit lebih dekat daripada teman. Tapi belum sampai pada titik menjadi sepasang kekasih bersama mereka. Melihat Dominic menjadi memerah dan canggung, Darla menghentikan olok-oloknya.
Faktanya, merekrut 3 hingga 500 orang lagi akan menjadi tugas yang mudah baginya karena dia adalah master dari sekte Glasir 7 Warna. Tapi tentu saja dia tidak akan mengabdikan dirinya untuk melayani mereka. Dia hanya akan membiarkan gadis-gadis itu bergabung dengan sekte Glasir 7 Warna sambil memberikan beberapa perawatan dasar untuk mereka. Dan itu akan menjadi semua. Dia tidak akan melakukan apa-apa lagi. Seberapa jauh mereka bisa melangkah di masa depan akan tergantung pada bakat, ketekunan, dan keberuntungan mereka sendiri. Awalnya, Darla mengira bahwa mereka yang tidak memiliki bakat perlu dibina dan difasilitasi oleh semua jenis harta ilahi. Dengan begitu, dia bisa mengambil hati kasih sayang Damanik sambil merawat gadis-gadis yang dibawanya. Tetapi jika Damanik membawa terlalu banyak gadis-gadis ini, Darla mungkin tidak dapat mengurus begitu banyak orang. Harta ilahi yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang sangat langka dan sulit ditemukan. Bahkan jika seseorang memiliki banyak uang, akan sangat sulit untuk membelinya. Karena jarang orang akan menjual harta ilahi jika mereka memilikinya. Mungkin beberapa lelang skala besar akan menjual harta seperti itu jika mereka ingin meningkatkan reputasi mereka. Setiap kali audisi seperti itu diadakan, akan ada kerumunan gila yang berebut untuk mereka, dan tawaran terakhir akan setinggi langit. Bahkan negara adidaya seperti sekte Glasir 7 Warna tidak memiliki banyak persediaan harta ilahi. Jika hanya Wanat dan yang lainnya, Darla masih bisa memikirkan cara untuk membantu mereka membuat terobosan. Tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan dia merasa tidak mampu melakukannya. Di antara mereka, Camille dan Alice sangat berbakat dan keduanya pembelajar yang baik. Mereka bahkan tidak membutuhkan harta ilahi untuk membantu diri mereka membuat terobosan. Selama ada metode kultivasi yang sistematis, mereka akan segera dapat memasuki alam abadi dengan sendirinya. Dia memutuskan untuk menunggu sampai mereka kembali ke sekte Glasir 7 Warna untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Damanik, karena semuanya telah diselesaikan sekarang, mari kita pergi dengan cepat. Jangan buang waktu lagi. Kami masih perlu berkunjung ke galaksi binatang untuk menangani masalah lain yang mengganggu kamu, kata Darla. Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin tidak bisa menekan keinginan di tubuhnya. Dia harus kembali ke sekte secepatnya dan meminta bantuan tuannya. Jika keinginannya pecah dalam perjalanan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tubuhnya terdiri dari konstitusi menawan, salah satu konstitusi paling langka dan paling istimewa di alam semesta. Dan tubuhnya luar biasa. Setelah energinya diaktifkan, Darla, sebagai pejuang alam abadi dan di lista tertinggi, tidak dapat menekan energi itu sendiri. Aku mengerti, Darla. Ayo kita pergi sekarang. Damanik berkata dan terbang di langit. Daris mengikuti dari belakang. Yolanda melirik orang tuanya dengan emosi pahit, dan kemudian mengikuti Damanik dan terbang ke punggung kura-kura raksasa tanpa ragu-ragu. Ketika mereka bertiga tiba di planet ini, Darla melirik Felix dan yang lainnya yang masih berdiri di tempat yang sama. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju istana, sementara yang lain mengikuti di belakangnya. Itu hanya tatapan sederhana. Tidak mengandung permusuhan sedikit pun. Tapi tatapan itu sudah membuat Felix dan yang lainnya merasa seperti jatuh ke dalam lubang es. Tulang mereka membeku karena dingin. Mereka tidak bisa bergerak di bawah tatapannya. Mereka sulit membayangkan betapa kuatnya wanita itu sebagai penegak alam semesta yang legendaris. Felix dan yang lainnya tidak bisa tidak kagum padanya diam-diam di dalam hati mereka. Felix berpikir jika putrinya bisa mengikuti ahli seperti itu, masa depannya bahkan mungkin lebih cerah daripada mereka. Sebagai orang tua, mereka enggan berpisah dengan putri kesayangan mereka. Tetapi mereka juga merasa sangat puas karena putri mereka menerima kesempatan seperti itu untuk bergaul dengan yang berkuasa. Darla membawa semua orang ke sebuah gedung mewah. Kura-kura raksasa merobek celah ruang dan menghilang ke dalamnya. Kemudian keretakan tersebut menutup dengan cepat. Hanya Felix, Lin, dan Laweina yang tersisa di langit di atas Empistar. Tuan Edwards, apakah menurutmu penegak ini telah melampaui alam abadi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi? Tanya Felix penasaran. Bahkan, aku tidak tahu. Bagi kami, alam abadi sudah menjadi yang terpenting. Sangat tidak mungkin untuk mengetahui seberapa kuat orang pada tingkat itu. Bahkan dalam catatan sejarah keluarga Edwards, tidak ada pengantar rinci tentang status tersebut. Namun, satu hal yang pasti, penegak alam semesta ini pasti sudah mencapai alam abadi. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia pasti masih berada di puncak level itu. Dia pasti jauh lebih kuat dari para pemula seperti Damanik. Ucap Lin perlahan sambil melihat ke arah Damanik dan yang lainnya pergi. Oh, aku ingin tahu apakah aku akan dapat mengalami seperti apa seorang pejuang di alam abadi selama sisa hidup aku. Mendesah Felix. Felix, jangan berkecil hati. Sebelum Damanik muncul, kamu pasti akan menjadi orang pertama di Bima Sakti yang melangkah ke alam abadi. Sekarang Damanik telah maju dan menginspirasimu, kamu harus menindaklanjuti ke alam abadi sesegera mungkin. Aku mengerti, Paman Edwards. Damanik mengatakan dia akan menyelesaikan semua bahaya dalam Bima Sakti. Jika demikian, Bima Sakti tidak boleh diancam oleh orang lain. Selanjutnya,
Aku akan pergi ke retret untuk mengolah diri dan tidak akan pernah keluar sebelum aku mencapai alam abadi. Kata Felix tegas. Jelas, dia juga diprovokasi oleh pamannya. Saat itu sebelum Dominic muncul, dia adalah orang yang paling mungkin masuk ke alam abadi di seluruh Bima Sakti. Tapi saat Dominic muncul entah dari mana dan menjadi pejuang di alam abadi, dia tiba-tiba dibayangi. Selain itu, Felix dapat mengatakan bahwa penegak alam semesta sangat Dominic dan menghargainya. Dia pikir itu pasti karena Dominic telah memenangkan pengakuan dan pengakuan mereka dengan bakat sejatinya. Atau sebaliknya, bagaimana seseorang dari peradaban inferior bisa diperlakukan begitu sopan oleh penegak alam semesta? Mereka sangat menghargai Dominic sehingga mereka bahkan tidak repot-repot melihatnya, yang sangat menyakiti perasaan dan egonya. Itulah mengapa dia memutuskan untuk pergi ke pengasingan sampai akhirnya mencapai alam abadi. Bagus bagimu untuk memiliki ambisi seperti itu, Felix. Kamu juga berbakat dan selama kamu tetap pada mimpimu, kamu akan mencapai alam abadi cepat atau lambat. Aku sendiri sudah terlalu tua sekarang. Aku takut tidak ada harapan bagiku untuk membuat terobosan seperti itu seumur hidupku. Jadi aku menaruh harapanku padamu. Aku akan membantumu menguasai Impistar sementara kamu mengolah dirimu dalam kesendirian. Terima kasih, Paman Edwards. Lareina tidak menyela pembicaraan mereka. Dia bahkan tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan dan hanya menatap kosong kemana Yolanda pergi. Dia masih khawatir dan sedih akan kepergian putrinya. Sebagai putri ke-19 Bima Sakti, Yolanda telah disayangi oleh ribuan orang saat kelahirannya. Dengan sekelompok pelayan yang peduli mengelilinginya, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Tapi kali ini dia pergi ke peradaban maju, dia tidak akan lagi menjadi seorang putri lagi. Tanpa pelayannya, dia harus melakukan semuanya sendiri. Dia bahkan mungkin diganggu oleh orang-orang yang kuat dan perkasa itu. Siapa yang tahu? Meskipun Dominic kuat dan berbakat, siapa yang tahu apakah dia akan diremehkan begitu mereka hidup di peradaban maju? Mungkin akan ada prajurit yang lebih kuat darinya dan mungkin sulit bagi Dominic untuk melindungi sang putri. Felix menemukan Lareina tertekan dan tampak benar-benar kehilangan. Dia merangkul bahunya dan menghiburnya dengan lembut. Lareina, jangan terlalu khawatir. Putri kita sudah besar. Dia akan meninggalkan kita cepat atau lambat. Kita tidak bisa selalu menahannya di sisi kita. Ini adalah jalan yang dia pilih. Meskipun mungkin ada beberapa kesulitan, aku yakin dia akan bertahan. Aku tahu. Tapi ketika aku memikirkan bagaimana mungkin aku tidak bisa bertemu dengannya dalam waktu yang sangat lama, hatiku sakit. Isak Lareina. Felix memeluknya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Dia pun telah berinvestasi begitu banyak pada putri kesayangannya. Sekarang, melepaskannya akan membutuhkan waktu lama untuk melupakannya juga. Tapi sebagai seorang pria, ia tidak bisa merasa bebas untuk mengeluarkan air mata seperti yang Lareina lakukan. Di bangunan mewah di punggung kura-kura raksasa, orang-orang berkumpul, hiruk-pikuk dan ramai. Daris dan Yolanda berdiri dengan hormat di belakang Dominic. Yang lain menatap Dominic dengan senyum tipis, menunggunya memperkenalkan kedua gadis ini. Wenar dan yang lain sudah terbiasa melihat Dominic membawa wanita cantik bersamanya. Mereka sangat mengenal Dominic sehingga mereka sangat tahu bahwa wanita yang dibawanya bukanlah kekasihnya. Hanya saja Dominic terlalu murah hati dan berhati lembut. Biasanya dia tidak tahu bagaimana mengatakan tidak pada permintaan menggebu-gebu dari teman-temannya. Dominic, bukankah kamu akan memperkenalkan wanita-wanita cantik ini kepada kami? Tanya Darla. Dia dari Hill, bawahanku. Aku bertemu dengannya saat tiba di Empire Domain, dan dia sudah sangat lama mengikutiku. Aku harap dia bisa memperluas wawasannya setelah pergi ke peradaban maju. Dominic menunjuk Daris saat dia memperkenalkannya. Kali ini, Daris menonjol dan berkata dengan berani. Salam untuk semua orang di sini, tolong panggil aku Daris. Aku pelayan Tuan Louis. Saat itu ketika aku dikejar oleh musuh-musuh aku, Tuan Louis yang menyelamatkan aku karena ia kebetulan lewat. Saat itu, aku bersumpah akan selalu mengabdi di sisinya sebagai balasan. Dominic kemudian menunjuk Yolanda dan memperkenalkannya. Namanya Yolanda Edwards, putri Kekaisaran Galaksi. Well, dia teman baikku. Salam kenal. Panggil saja aku Yolanda. Sebenarnya, Tuan Louis juga menyelamatkan hidup aku sebelumnya dan aku tidak lagi seorang putri sekarang. Senang sekali melihat kalian semua. Yolanda juga menonjol dan memperkenalkan dirinya. Dominic, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu menyimpan keindahan dan keindahan saja? Darla bercanda. Darla, jangan mengejakku. Dominic cukup terdiam. Bukankah itu benar? Atau sebaliknya, kenapa orang yang telah kamu selamatkan semuanya adalah wanita muda yang cantik? Aku menyelamatkan banyak orang. Tanyakan saja Daris. Dia sudah lama bersamaku. Kami menyelamatkan banyak planet bersama-sama. Nona, Tuan Louis benar. Dan juga, mengikuti Dominic adalah keputusan kami sendiri. Hanya saja Tuan Louis mau tidak mau setuju kita mengikutinya. Kemudian, Dominic memperkenalkan Darla dan Wenar dan yang lainnya kepada kedua wanita itu.
Ketika memperkenalkan Wenat, dia menjelaskan kepada mereka bahwa dia adalah pacarnya. Darius dan Yolanda tetap rendah hati di antara para wanita cantik ini. Terutama Yolanda. Tidak ada yang tahu bahwa dia pernah menjadi seorang putri yang sangat dihormati dan dicintai. Jadi tak lama kemudian, geng gadis yang bahagia itu rukun satu sama lain. Wenat, satu-satunya pacar Dominic, tidak keberatan bergaul dengan para wanita yang ikut bersamanya. Melihat ini, gadis-gadis lain secara alami merasa senang menerima pendatang baru. Grady menyaksikan semua ini dan benar-benar terkesan. Dia kagum pada metode Dominic digunakan, yang bisa dikatakan sempurna dan alami. Bagaimana mungkin dia meyakinkan begitu banyak wanita cantik untuk begitu akrab dengannya? Dia bertanya-tanya. Kembali ke kampung halaman Grady, itu cukup normal bagi seorang pria yang berkuasa untuk memiliki istri dan beberapa concubines. Lagi pula, semua wanita cantik mencintai seorang pahlawan. Pikirnya. Belum lagi beberapa selir, bahkan bisa ada puluhan atau puluhan wanita cantik yang berebut untuk menikahi seorang pahlawan. Bagaimanapun, untuk seorang pria yang mencapai alam abadi, dia akan dapat memperpanjang umur seseorang dan mendapatkan kekuatan yang tiada habisnya. Beberapa prajurit yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun, akan memiliki puluhan istri dan selir dan keturunan. Tetapi dalam kasus mereka, istri dan selir mereka mungkin tidak rukun satu sama lain seperti kasus Dominic. Istri-istri prajurit yang dihormati semuanya ahli dalam bersekongkol melawan satu sama lain. Mereka akan bersaing satu sama lain dalam kekuatan dan latar belakang. Jika kamu melihat mereka, istri-istri mengenakan senyum sopan dan menawan di wajah mereka, di bawah senyum itu adalah dendam mereka untuk saling membunuh atau menusuk satu sama lain di punggung. Persis seperti yang dialami ayah Grady. Meskipun ibunya adalah nyonya mansion bintang surga, ayahnya, sebagai penguasa mansion bintang surga, memiliki lebih dari 30 selir. Dia tidak punya pilihan selain menikahi lebih banyak wanita untuk menjamin kemakmuran keluarga mereka. Sebelumnya, masing-masing bangsawan dalam keluarga akan mengambil setidaknya 20 hingga 30 selir. Ini adalah ajaran nenek moyang Craigs. Jika ibu Grady sendiri tidak kuat dan memiliki sekte glasir 7 warna untuk mendukungnya, dia tidak akan pernah bisa menghalangi begitu banyak selir dari suaminya, dan dengan melakukan itu menjadi satu-satunya nyonya Hamstar Mansion. Setiap selir ayahnya memiliki latar belakang yang kuat. Berkat ibunya, Grady dapat mengamankan posisinya sebagai kepala muda dari Hamstar Mansion. Dan segera di masa depan, dia akan mengambil posisi ayahnya sebagai Lord dari Hamstar Mansion. Ada banyak saudara laki-lakinya yang mendambakan posisinya, berharap dia mengalami semacam kecelakaan di luar sana dan tidak pernah kembali. Grady memutuskan untuk mencari waktu untuk belajar dari Dominic. Ayahnya sangat terganggu dengan hal sepele dalam keluarganya. Dan dalam waktu dekat, ia akan menemui hal yang sama. Mengenai cara terbaik untuk menengahi begitu banyak wanita dan menjaga keharmonisan di antara mereka, Dominic jelas seorang ahli. Dengan kekuatan Grady, dia secara alami dapat melihat bahwa kekasih Dominic serta pacarnya menyambut para pendatang baru, Darius dan Yolanda dengan sepenuh hati dan tulus. Itu bukan kasih sayang palsu atau kesopanan pura-pura. Benar-benar pemandangan yang langka. Melihat semua orang bergaul dengan baik di bawah koordinasi Wenat, Dominic merasa terhibur dan puas di hati. Jujur saja, di antara para wanita ini, Wenat bukan yang terbaik dalam banyak hal. Potensi dan bakatnya bukan yang terbaik, dan penampilannya juga bukan yang paling menarik. Camille, Darius dan Yolanda, semua wanita ini lebih cantik darinya. Namun, di mata Dominic, Wenat adalah satu-satunya keberadaan, dengan keunikan khusus sendiri, diikuti oleh Sharon. Hatinya hanya ditempati oleh 2 orang wanita. Salah satu dari mereka menyukainya dan telah menunggunya dalam diam selama beberapa tahun. Ketika dia mendengar bahwa dia telah dicampakan, dia segera menyatakan cintanya kepadanya. Yang lain bersedia membantunya mengelola Domatrix Capital tanpa meminta imbalan, dan bahkan mengorbankan dirinya untuknya. Ketika Dominic berada di bumi, dia berutang kepada Sharon untuk menjadi sekuat mungkin. Kedua wanita ini adalah 2 orang terakhir yang ingin Dominic kecewakan. Adapun orang lain, Dominic memutuskan untuk membiarkan hal-hal mengambil kursus mereka sendiri. Dominic, aku tidak akan pergi bersamamu ke galaksi binatang. Kamu dapat membiarkan Grady datang dengan kamu untuk menyelesaikan masalah dengan naga berkepala 9. Darla katakan. Oke, Darla. Jawabnya. Grady, kamu akan menemani Dominic untuk memberi pelajaran kepada naga berkepala 9, dan biarkan mereka ingat untuk tidak menindas makhluk rentan lainnya. Tentu, Nona Boyle. Baik. Lalu aku akan mengurung diri untuk mengolah kekuatanku. Jangan ganggu aku, ingat. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia perlu melakukan yang terbaik untuk menekan energi gelisah di tubuhnya, mencegahnya meletus. Jika beberapa waktu yang lalu, dia masih bisa menekan energi dan keinginannya dengan sebagian besar kekuatannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menekannya jika dia tidak mengerahkan 100% kekuatannya.
Dia berharap semoga bisa bertahan. Selama dia kembali ke sekte Glasir 7 warna tempat tuannya berada, semuanya akan diselesaikan dengan bantuan mereka. Jika tidak, dia hanya bisa meminta bantuan Dominic. Tapi, jika dia melakukan itu, dia mungkin akan kecanduan. Darla menghela napas sendiri. Dia tidak ingin memilikinya dengan pria yang jauh lebih muda darinya. Bahkan dalam halusinasi spiritual. Dan begitu dia kecanduan kombinasi, dia mungkin tidak bisa hidup tanpa Dominic dalam hidupnya. Dominic, aku akan beristirahat. Kabari saja kalau sudah sampai, kata Grady. Oke, terima kasih banyak. Dominic sopan padanya. Oh, tidak usah repot-repot. Kita saudara dan masalahmu akan menjadi masalahku. Grady menepuk pundak Dominic dan pergi. Kura-kura besar bergerak melalui celah ruang dengan kecepatan tinggi. Meskipun galaksi binatang itu jauh dari Bima Sakti, hanya hitungan menit bagi mereka untuk mencapainya di punggung kura-kura.